warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Oh, ada teman yang tidak hadir. Semoga mereka yang sakit atau memiliki kendala, semoga secepatnya bisa kembali berkumpul di kelas kita sekarang. Semoga yang sakit cepat diberi kesehatan. Ya, sebelumnya kita akan memulai pembelajaran dengan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu wajib nasional Indonesia, yaitu Satu Bangsa Satu Nusa. Lagu ini berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu dengan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai. Tadi video mengenai satu nusa satu bangsa yang mencerminkan mengenai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan melakukan berdoa bersama. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Apakah ada yang ingin memimpin doanya? Tolong acukan tangan ya. Nah, Fikri silahkan memimpin doanya. Amin. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian semua. Dan ya, yang pertama yaitu Fikri, Mustaqimah, Lisa. Oh, sakit ya. Semoga teman-teman kita yang sakit bisa kembali berkumpul secepatnya di kelas kita. Bagaimana dengan Nisa? Nia? Restita? Ya, semuanya hadir ya, kecuali satu orang. Nah, sebelum itu, apakah masih ada yang ingat pembelajaran apa yang kita lakukan pada minggu kemarin?
Nah, betul sekali yang dikatakan Fikri. Kemarin kita mempelajari mengenai suku bangsa. Namun apa ya? Betul sekali, kita hanya membahas mengenai apa itu suku bangsa. Pada minggu ini kita akan membahas makna dan ciri-ciri suku bangsa serta keanekaragamannya. Ya, selanjutnya kita akan melihat tayangan video yang akan Ibu tampilkan. Di dalam video terdapat keanekaragaman suku bangsa. Setelah menonton video, Ibu akan melakukan penguatan materi atau anak-anak sekalian bisa bertanya mengenai apa saja yang tidak dipahami melalui video tersebut. Nah, simak videonya anak-anak. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai keberagaman budaya bangsaku yang bersumber pada buku tematik kelas 4 SD kurikulum tahun 2013. Untuk itu, yuk mari kita mempelajarinya dengan sesama. Sebelum kita mempelajari materi keberagaman budaya bangsaku, alangkah baiknya kita mempelajari tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tahukah kamu apa itu keberagaman? Atau kamu pernah mendengar arti dari sebuah keberagaman? Sepertinya mari kita kaji lebih dalam mengenai keberagaman. Jadi, keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek seperti suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Salah satu negara yang mempunyai keberagaman yang paling menonjol dari berbagai negara lainnya adalah negara Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia merupakan sesuatu kondisi di mana masyarakatnya memiliki suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, adat istiadat, ekonomi, dan sebagainya yang berbeda-beda satu sama lainnya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia disebut dengan bangsa yang majemuk, yang memiliki keanekaragaman dari berbagai bentuk keberagamannya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Semboyan ini bermakna bahwa bangsa Indonesia terdiri dari macam-macam suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Namun tetap berada dalam satu wadah, yaitu bangsa Indonesia. Semboyan ini bertujuan untuk menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, yuk mari kita mengenal lebih dalam apa saja keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, Padang. Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dan sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Suku asli dari kota Padang biasa disebut dengan suku Minang. Mereka adalah kelompok etnis yang berasal dari kota Padang, Sumatera Barat. Rumah gadang ini salah satu rumah tradisional yang dimiliki oleh suku Minang dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat. Pakaian tersebut merupakan simbol dari pentingnya peran seorang ibu dalam keluarga. Pertama, tari piring. Tari piring ini dimainkan dalam jumlah ganjil antara 3-7 orang. Yang pertama, talempong atau bonang Minang. Yang kedua, gandang atau gendang Minang. Adapun senjata tradisional dari Padang meliputi pertama, rambik. Yang kedua, kari. Kedua, DKI Jakarta. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status tingkat provinsi. Suku Betawi merupakan suku bangsa di Indonesia yang mana penduduknya pada umumnya yang bertempat tinggal di Jakarta, Bogor, dan sekitarnya.
Rumah kebaya atau rumah bapang ini merupakan rumah adat Betawi asli yang terinspirasi dari kebaya. Pakaian adat Betawi ini merupakan pakaian hasil perpaduan antara budaya Tionghoa, Arab, dan Barat. Pertama, tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi adalah seni hasil gabungan dari seni drama, nyanyian, dan tarian. Pertama, Tanjidor. Kedua, Marawis. Yang pertama, Golok Gobang. Kedua, Pisau Raut. 3. Bali. Bali merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Selain itu, Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Bali Aga juga disebut sebagai Bali Pegunungan, di mana sejumlah sukunya terdapat di Desa Trunyan. Angkul-angkul adalah bangunan yang menyerupai gapura yang juga memiliki fungsi sebagai pintu masuk. Bentuk baju safari adalah kemeja pada umumnya dan komplit disertai dengan kerah dan kancing. Kebaya Bali memiliki lengan dan bahu dengan desain terbuka serta dikenakannya juga sebuah sabuk yang pada bagian tengah dada. Tari Barong adalah tarian yang berasal dari Bali yang menceritakan tentang perseteruan antara kebijakan yang disimbolkan dengan barong dan kejahatan yang digambarkan dengan sosok Rangda. Pertama, Pereret Bali. Yang kedua, Rintik Bali. Pertama, Keris Tayuhan. Keempat, Makassar. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat Indonesia. Istilah Makassara adalah sebuah etnis yang mendiami pesisir selatan Sulawesi. Rumah adat Makassar yang satu ini cukup unik. Pasalnya, rumah yang dibuat oleh masyarakat Makassar ini tidak menggunakan satupun paku, melainkan digantikan oleh besi ataupun kayu. Pakaian adat ini dipadukan dengan celana atau parosi dan juga kain sarung atau lipa garusuk serta tutup kepalanya yakni berupa songkok. Pada baju bodo ini ciri khasnya yaitu berbentuk segi empat dan memiliki lengan yang pendek yakni setengah atas dari bagian siku lengan. Tari Pakarena atau tari kipas merupakan ekspresi kesenian suku Makassar yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Goa. Yang pertama, Ana Bacing. Pertama, Badik. Yang kelima, Ambon. Saat ini merupakan letak kota Ambon, ibu kota dari Provinsi Maluku. Kebanyakan pada suku ini menganut kepercayaan agama Kristen Protestan dan Islam. Rumah tersebut berbentuk panggung dan dikelilingi oleh serambi. Baju cele ini biasanya dikombinasikan dengan sarung yang warnanya tidak terlalu jauh berbeda, harus seimbang dan serasi. Cakalele atau tarian perang ini biasanya dibawakan secara ramai-ramai. Yang pertama, Kahuri. Pertama, Parang Salawaku. Berikut ini adalah bagaimana cara atau sikap kita untuk menghargai budaya negara Indonesia dengan sebagai berikut. Ini sumber referensi yang pengembang buat untuk suatu media video pembelajaran tentang keberagaman budaya bangsaku untuk kelas 4 SD. Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai suku bangsa. Apa anak-anakku sekalian, ada yang perlu ditanyakan? Ya, betul sekali yang dikatakan Mustaqimah.
Keberaneka-ragaman yaitu segala sesuatu yang ada di muka bumi di Indonesia yang berkaitan dengan masyarakat. Mulai dari, ada yang tahu? Ya, betul sekali yang dikatakan saudari Lisa, yaitu mulai dari suku bangsa, bahasa, ciri khas, pakaian adat, semua adalah keragaman bangsa kita. Coba, betul sekali yang dikatakan saudari Resdita. Resdita mengatakan bahwa pakaian adat juga adalah hal yang berbeda di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Ada yang bisa memberikan contohnya? Coba Nia. Betul sekali yang dikatakan oleh Nak Nia. Di mana yang dikatakan Nak Nia yaitu pakaian adat yang berada di Sulawesi Selatan berbeda dengan yang di Jawa. Seperti pakaian adat kita yang ada di Sulawesi Selatan atau khususnya di lingkungan kita ini adalah baju bodo. Ya, betul sekali, baju bodo adalah ciri khas dari suku Makassar. Ya, betul sekali. Jadi di setiap daerah memiliki keanekaragaman yang berbeda, terutama dalam pakaian adat. Selain pakaian adat, apa masih ada lagi yang berbeda? Betul sekali, Nisa. Iya, jadi yang dikatakan oleh saudari Nisa yaitu adalah bahasa. Bahasa di setiap daerah pasti berbeda-beda, seperti yang ada di daerah orang tua Nisa. Katanya di daerah orang tua Nisa memiliki bahasa Mandar, sedangkan kita memiliki bahasa Makassar. Betul sekali. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita hari ini? Nah, tentu pembelajaran kita sangat menyenangkan, bukan? Nah, betul sekali. Coba Nia Ramadhani. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Nia Ramadhani, yaitu di mana keanekaragaman adalah perbedaan suku, budaya, ras di antara negara, di mana kita adalah negara yang besar memiliki suku budaya yang berbeda namun tetap satu, dan kita harus saling menghormati satu sama lain. Betul tidak anak-anak? Ya, betul sekali. Iya, jadi kita harus saling menghargai satu sama lain meskipun kita berbeda suku, bangsa, bahasa. Betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan tugas, namun tugas ini dikerjakan di rumah masing-masing ya anak-anak. Iya, kalau bisa tanpa bantuan orang tua. Oke. Nah, itulah tadi tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pulang dulu. Siapa yang bisa memimpin doanya selain dari Fikri? Kan Fikri sudah membuka tadi, membaca doa sebelum belajar. Ada yang mau acungkan tangan? Ya, silahkan Nak Nisa. Amin. Baiklah anak-anak, Ibu harap kalian hati-hati di jalan. Jangan berjalan di tengah jalan ya. Cukup berjalan di pinggir jalan. Ikuti trotoar agar kalian selamat sampai rumah. Betul sekali. Ibu tutup ya pembelajarannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.